Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung di TradeX ID. Oke. Di sini saya akan trading lagi menggunakan platform Stochastic seperti biasa ya. Di sini saya akan menggunakan teknik yang berbeda dari video-video sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan teknik indikator dari Bollinger Band dikombinasikan dengan RSI ya atau RSI. Oke, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu, tapi saya beritahu dulu settingan dari indikator Bollinger Band sama RSI ini ya. Oke, yang untuk Bollinger Band untuk settingannya kita standar pabrik. Oke, standar pabrik. Untuk warnanya terserah kalian, bisa kalian ubah-ubah sendiri ya. Oke, saya ubah aja lah biar gak banyak warna kayak gini ya. Kita apply. Nah, untuk RSI-nya atau RSI, oke bentar masih loading. Untuk overbox ukurannya 80, oversold 20, periodenya 10. Oke, untuk warnanya udah nggak saya ubah-ubah, langsung saja kita apply. Hasilnya ini periodenya ke-14 ya, saya ubah jadi ke 10. Oke, kita apply. Nah, cara pakainya gimana atau fungsi dari indikator yang saya pasang ini ya. Untuk Bollinger Band fungsinya adalah biar kita tahu area resisten sama supportnya pada market. Apa itu area resisten dan apa itu area support? Oke. Area resisten adalah area harga tertinggi pada market. Contohnya seperti ini. Ini area resisten ya. Resisten kecil. Kalau support, sebentar. Kalau support adalah area harga terendah pada market. Contohnya seperti ini. Ini adalah area support. Gitu, oke. Nah, fungsi dari Bollinger Band juga kita bisa open posisi pada saat pada saat candlestick sudah berada di area lower line, kita bisa open posisi turun. Kalau dia berada di area middle line, kita lihat dulu, tapi kalau dia berada di area middle line dan candlestick menembus ke atas, berarti kita dianjurkan buat open posisi turun. Kalau candle berada di bawah di bawah middle line atau middle line berada di atas candle, kita dianjurkan buat open posisi turun gitu ya. Dan fungsi dari middle line upper line adalah kita bisa mengetahui area harga support pada market atau area harga tertinggi, sama fungsinya sama lower line. Nah, kita bisa open posisi buy pada saat candlestick sudah berada di area upper line. Oke. Untuk Bollinger Band penjelasannya seperti itu ya. Untuk RSI juga sama aja sebenarnya. Untuk RSI, kita fungsi dari RSI ya, itu biar kita tahu area harga overbought atau area harga oversold. Sama aja, area harga overbought itu adalah area harga resisten pada market ya. Oversold adalah area support pada market gitu. Oke, cara open posisinya untuk menggunakan RSI adalah ketika RSI ini berada di atas atau mau menyentuh area overbox ya, kita bisa open posisi turun. Dan begitupun juga sebaliknya, ketika garis warna kuning ini berada di area oversold, kita bisa open posisi naik gitu ya guys ya. Oke, dan strategi indikator kombinasi ini cocok digunakan di market sideways trend. Oke. Bang, gimana itu market sideways trend? Market sideways trend itu ya, marketnya itu tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Jadi pergerakan candlenya itu seperti gunung, jadi itu merata ya atau sejajar. Contohnya seperti ini. Bentar saya carikan contohnya. Cari contoh di market
Dan oke, jadi seperti ini. Ini contoh dari, bentar ya. Contoh dari market sideways trend. Jadi dia pergerakannya itu beraturan gitu loh guys. Ketika dia naik berada di area harga resisten, dia mantul ke bawah. Ketika dia sudah di bawah dan menyentuh area upper line, dia bakal naik ke atas. Ketika dia udah berada di lower line, dia bakal mantul ke bawah gitu ya guys ya. Ini cocok banget menggunakan indikator Bollinger Band ini ya, untuk strategi Bollinger Band dikombinasi dengan RSI. Marketnya yang cocok itu di market sideways, Oke, di sini kita momen ini ya. Oke, ketika dia berada di area lower line, kita bakal open posisi turun pada saat perpindahan candle. Oke, kita tunggu, kita ubah jumlah investasinya ke 100.000. Oke, untuk saran menggunakan indikator Bollinger Band dikombinasi dengan RSI ini, open posisinya itu saran itu 1 menit sampai 2 menitan ya, tergantung momennya. Kalau seperti ini saya open posisinya 2 menitan. Oke, kita tunggu perpindahan candle, langsung saya open posisi turun ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya open posisi turun. Oke, mestinya paham lah, kan sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, saya di sini langsung saja open posisi turun 2 menit. Kenapa Bang open posisi turun? Karena di sini alasan saya, candlestick sudah berada di area lower line gitu ya. Kemungkinan besar dia bakal pembalikan harga, atau candlestick berikutnya dia akan membentuk candlestick warna merah seperti itu, dan didukung RSI nya juga berada di area overbought, meskipun nggak berada di titik 80, tapi di sini dia juga pembentukan ada area resisten ya, di garis warna kuning ini ya. Ini kan ada area resisten di sini. Oke, kita tunggu hasil akhirnya. Harusnya sih profit ya, karena ini marketnya juga sideways dan cocok digunakan untuk strategi indikator Bollinger Band dikombinasikan dengan RSI. Oke, terserah kalian mau pakai strategi saya yang mana, yang nyamannya yang mana itu kalian gunakan ya, gitu. Yang menurut kalian lebih simpel yang mana, itu yang kalian harus gunakan gitu. Oke, harusnya profit, dia turun ya sesuai analisa. Kita tunggu hasil akhirnya. Oke, jadi kalian kalau pakai strategi ini harus pinter-pinter cari market yang sedang sideways trend, bukan lagi uptrend atau downtrend. Oke, semoga nggak di sliding ini ya, harusnya dia turun. Oke, kita tunggu hasil akhirnya ya guys ya. Harusnya turun, seharusnya ini sih turun ya. Kalau nggak turun berarti saya open posisinya kelamaan ini. Harusnya 1 menit di sini kita sudah profit, tapi kita tunggu. Oke, dia turun ya. 5 detik terakhir harusnya dia profit. 3 2 ayo turun yuk. 3 2 1. Oke, dia balik modal guys. Kita bisa open posisi turun lagi di sini. Kenapa Bang tetap open posisi turun? Karena di sini dia udah masih berada di area lower line gitu ya, dan market juga sideways trend, makanya saya tetap open posisi turun. Kecuali dia marketnya lagi uptrend atau downtrend, itu nggak cocok pakai strategi Bollinger Band dikombinasikan dengan RSI ini. Oke, masih ada 30 detikan lagi, harusnya profit ya. Masih ada 20 detikan lagi, sabar dulu. Oke, kita tunggu hasil akhirnya. Aduh, kok marketnya kok agak pargoy gini ya Bung, candlenya kok liar sekali ini di market Euro CHF. Oke, turun yuk, bisa yuk, turun yuk. 3 2 1. Oke, kita dikasih kompen tipis banget. Tipis banget ya guys ya. Oke, di sini kita cari market lainnya aja. Ntar kita dikasih kompen sama market Euro CHF. Oke, di sini kita bisa open posisi turun.
Oke, 2 kali klik. Oke, dia langsung turun ya. Kenapa Bang open posisi turun? Karena candlestick berada di area lower land gitu ya, lower land. Oke, ingat-ingat lower land, middle land, sama upper land. Oke, masih ada 20 detikan lagi, harusnya profit sih ini, janganlah di sliding. Oke, kita tunggu hasil akhirnya. 10. Yolah, profit lah. Masa dikasih kompen lagi, masuk K2 nih. Oke, dikasih kompen lagi K2 di market global ya guys ya. Agak lain emang. Duh. Oke, di sini. Oke, di sini saya open posisi turun ya. Bentar. Bang, kenapa Bang open posisi turun? Kan dia kan berada di area upper land. Oke guys, di sini saya jelaskan karena di sini area middle line-nya udah ditembus ke bawah sama candlestick. Dan otomatis dari Bollinger Band memberi indikasi sinyal kita buat open posisi turun ya. Kita tunggu hasil akhirnya, dan didukung RSI-nya juga masih menekuk ke bawah ya, agak menekuk ke bawah dikit, belum ada penekukan ke atas sama sekali. Oke, kita tunggu ya hasil akhirnya. Janganlah dikasih loss lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, yang atas profit, yang bawah loss. Kita di sini open posisi turun lagi. Kenapa Bang di sini tetap open posisi turun? Karena dia tadi candlestick ini udah berhasil menembus area middle line gitu ya. Makanya saya tetap open posisi turun di sini ya. Karena indikasi dari Bollinger Band juga memberi sinyal kita buat open posisi turun. Oke, kita tunggu hasil akhirnya. Oke, masih ada 20 detikan lagi. Aduh. Yolah, turun. Harusnya turun ini. Harusnya turun, oke. Harusnya turun. Kita tunggu, masih ada 15 detikan lagi. Semoga ada harapan buat candlesticknya turun. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, marketnya ini aduh. Oke, sabar ya. Oke, sabar, kita cari market crypto IDX. Dia udah berhasil menembus area upper line ya di sini. Oke, kita tunggu dulu, kita cari marketnya yang pas. Masuk K1 lagi nih guys. Astaga. Waduh, marketnya lagi tidak bersahabat ya ini. Oke, di sini kita bisa open posisi turun pada saat perpindahan candle ya. Kenapa Bang open posisi turun? Bentar, belum, jangan terburu-buru ya. Oke, bentar. Oke, belum momennya. Kita cari market di Euro NZD ini ya. Oke, di sini kita bisa open posisi turun pada saat perpindahan candle. Oke, kita langsung gedein. Kita besarkan total investasinya. Oke, langsung saja open posisi turun. Oke, kenapa Bang open posisi turun? Karena di sini ada area middle line udah berhasil ditembus sama candlestick sebelumnya. Berarti di apa namanya? Di Bollinger Band ini memberi sinyal kita buat open posisi turun gitu ya. Didukung RSI-nya juga masih menekuk ke bawah. Oke, di Bollinger Band ini ya guys ya, kita bisa open posisi dengan tiga cara ya. Ketika candlestick berada di lower line, kita bisa open posisi turun. Ketika candlestick berhasil menembus ke atas atau ke bawah, kita bisa open posisi. Dan ketika candlestick berada di area upper line, kita bisa open posisi naik gitu guys. Oke, masih ada 3 detikan lagi. 21. Oke, hasilnya profit, saldo udah menjadi 75 jutaan. Oke, kita genapkan di 76 juta ya. Oke, sabar dulu, kita cari contoh sekali lagi biar valid ya. Oke, di sini
belum momennya. Oke, ini juga belum momennya, kita close saja yang belum momennya. Ini tambah apa, nggak ada momennya. Oke, di sini euro, waduh ini bahaya nih marketnya, kita close. Kita cari market yang sesuai aja guys, kita harus jeli dan sabar mencari marketnya. Cari euro GBP. Oke, wah ini lagi downtrend. Oke, GBP JPY belum momennya. Sebentar, AUD CAD. Oke, di sini AUD CAD kita perpindahan candle bisa open posisi turun ya. Kenapa Bang open posisi turun? Karena di sini, oke bentar saya open posisi turun dulu. Karena di sini candlestick udah berada di area lower land dan didukung dia candlesticknya sudah tidak kuat untuk penaikan, dia udah mulai pelemahan. Makanya saya di candlestick berikutnya saya open posisi turun dan didukung RSI nya yang warna kuning ini udah menekuk ke bawah ya, tidak menekuk ke atas lagi. Oke, kita tunggu hasil akhirnya. Harusnya profit ya ini ya, semoga nggak di sliding, harusnya profit. Oke, masih ada 20 detikan lagi, sabar. Oke, dia longsor 15 detikan lagi. Oke, sabar dulu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, hasilnya profit, saldo sudah menjadi 76.300 ya. 300.000 udah cukup buat makan pagi besok. Oke, udah segitu aja guys videonya, semoga penjelasannya jelas atau masuk di kalian. Kalau kurang jelas atau kurang gimana untuk penjelasan saya, langsung komentar di bawah ini ya. Oke, segitu aja guys videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profit konsisten boom. Oke.